Setiap perkara apapun yang sudah diucapkan dengan bismillah, maka serta-merta Allah akan membersamai perkara itu dan Allah yang menyelesaikan proses-proses dari tengah sampai akhirnya. Ketika dibedakan dengan keikhlasan mengucapkan bismillah, ketika betul-betul kita yakin dengan kalimat itu dengan segala konsekuensi dan apa yang tersurat pada kalimat tersebut. Keberhasilan orang-orang yang tampaknya sederhana tetapi mereka terwujud proyek-proyek akhiratnya. Kenapa? Karena mereka memulai sesuatu karena Allah, maka Allah yang menyelesaikan akhirnya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah-kisah nyata yang saya sampaikan. Ada tukang becak yang penghasilannya tidak bisa dipastikan, sehari belum tentu dapat 50.000, tapi akhirnya dia bisa naik haji. Padahal maaf, ada pebisnis yang mungkin gajinya setiap bulan untung profitnya bisa dapat 30 juta, tapi sampai hari ini belum pernah haji. Apa yang menjadikan tukang becak itu akhirnya bisa haji? Karena dia ketika mengucapkan bismillah ketika ingin melaksanakan haji, maka kalimat itu diucapkan dari hati yang betul-betul khusyuk mengharapkan kepada Allah, sisanya diselesaikan sama Allah. Pernah ngelihat, kita pernah menjumpai, kita pernah mendapati ada orang cuma tamatan aliyah, bukan tamatan Madinah, bukan tamatan Mesir, bukan tamatan Yaman, dia cuma tamatan aliyah, membuat pondok. Bismillah, saya pengen buat pondok dengan bekal ilmu yang dia peroleh di bangku aliyah, tapi hari ini muridnya ribuan. Dan sebagian besar dari murid-muridnya sudah berada di sekolah luar negeri. Ada yang LC, ada yang magister, ada yang sudah lagi menempuh perjalanan doktoral. Padahal maaf, ada banyak orang S1, S2, tapi sampai sekarang belum punya pondok. Apa rahasia kekuatan orang ini yang melampaui batasan standar manusia dengan posisinya? Karena dia meletakkan karena Allah. Pernah menjumpai anaknya ustadz malah tidak hafal Al-Quran, tapi malah kita jumpai ada orang biasa, bapak ibunya bukan ustadz, bukan santri, bukan santriwati, tidak dari pondok, tapi justru anaknya hafal Al-Quran 30 juz, yang mana kita jumpai mereka orang tuanya latar belakangnya bukan dari pondok. Apa yang menjadikan akhirnya anaknya itu tersentuh dan akhirnya mampu menghafalkan Quran 30 juz dan akhlaknya baik? Karena mungkin dia memulai pernikahannya dengan bismillah yang betul-betul dia niatkan itu karena Allah. Disitulah kita akhirnya menjumpai in tasduqillaha yasduk. Tolong dipegang hadis ini. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu niatkan apa yang kamu lakukan sudah karena Allah, maka Allah yang akan membenarkan apa yang telah kamu mulai karena Allah. Karena itu menjadi kewajiban Allah untuk menyelesaikan setiap apapun yang dimulai dengan kalimat Allah yang Dia sertakan. Itu sudah merupakan kewajiban dari Allah. Siapapun yang menyertakan nama Allah, mengikhlaskan apapun yang dia perbuat dan aktivitas yang dia kerjakan karena Allah, sudah menjadi kewajiban Allah untuk menyelesaikan setiap perkara yang dimulai dengan Allah yang dijadikan atau yang dia bersamakan pada perkara itu. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, itulah keutamaan ikhlas yang pertama. Makanya kalau kita memiliki keinginan akhirat, kok ternyata keinginan akhirat kita terganjal dengan berbagai macam hal, terhambat dengan beberapa hal, dan akhirnya urung kita lakukan proyek akhirat kita, maka tidak ada yang harus dievaluasi kecuali adalah satu, menakar keikhlasan ketika pertama kali menetapkan perkara itu. Ya. Mungkin ada di antara bapak dan ibu punya keinginan ini nggak jadi, punya keinginan ini kok nggak jadi lagi, punya keinginan ini nggak jadi lagi. Maka evaluasinya sederhana, menakar kembali keikhlasan ketika menetapkan perkara itu. Ya, karena itu yang sering menjadi masalah. Ada seorang istri, saya ingin nanti khidmah kepada suami saya begini, kok nggak jadi. Ditakar kembali arti keikhlasannya. Karena perkara itulah yang menjadi sumber kekuatan besar pada kehidupan kita.
Makanya siapapun yang dia telah ikhlas dalam apa yang dia perbuat, dia telah menjadi ikhlas dari apa yang dia ucapkan, maka kewajiban bagi Allah menyelesaikan itu. Makanya maaf ya, bagi yang punya anak, orang tua yang punya anak, pastikan setiap pagi sebelum kita memulai hari, mintalah tolong kepada Allah keikhlasan. Ikhlaskanlah saya menggendong anak, ikhlaskanlah saya mengajaknya dia putar-putar, ikhlaskanlah saya ketika membersihkan kotorannya, ikhlaskanlah saya ya Allah ketika merawatnya. Maka ketika kita sudah berusaha untuk ikhlas apapun yang kita perbuat, sekali lagi, Allah menyelesaikan proses akhirnya. Jangan dianggap kalimat bismillah itu akan menyamakan setiap proses. Kalimat bismillah yang disikapi dengan hati yang betul-betul menyadari kalimat itu ketika diucapkan, tidak akan pernah menyamakan proses manusia yang berbeda. Proses boleh sama, hasil bisa berbeda. Kenapa? Karena bisa jadi yang pertama menyertakan Allah, bukan hanya sekedar normatif, bukan hanya sekedar prosedural, tapi dia betul-betul menghadapkan Allah. Yang satunya sama prosesnya, tapi dia tidak menyertakan Allah. Berapa banyak orang yang menjadi tukang becak, tapi berapa yang bisa naik haji? Apa yang membedakan? Proses ngejotnya sama, daerah becaknya sama, tapi kenapa kok hasil bisa berbeda? Karena sesungguhnya kita diajari pada bismillah, proses bisa sama, hasil bisa berbeda.